karena mobil komando direbut oleh pihak kepolisian. Kemudian kami menyesalkan segala macam bentuk penangkapan dan penculikan terhadap seluruh peserta aksi 18/12 ini. Dan yang ketiga, kami serukan kepada seluruh umat Islam jangan mundur untuk berjuang menegakkan keadilan. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami datang dengan baik-baik, mengikuti protokol kesehatan. Kemudian mobil komando begitu datang membawa sholawat, membacakan sholawat dipimpin oleh Kiai Abdul Rashid, tiba-tiba langsung direbut paksa oleh pihak kepolisian, sehingga kami kesulitan untuk mengajak umat untuk mengarah pulang. Ya ikhwan, kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat, kesimpulannya bahwa aksi 18/13 telah 18/12 telah dilakukan arogansi kekuasaan oleh pihak kepolisian sehingga menimbulkan daripada korban-korban berjatuhan di rakyat Indonesia. Ini merupakan pelanggaran HAM berat yang harus kita lawan dan tidak boleh kita biarkan seperti ini semena-mena menindas rakyat dengan otoritas kekuasaan. Oleh karenanya, pertama kami sampaikan bahwa aksi 18/12 adalah aksi damai. Nasib peserta aksi 18/12 usai sempat bersih tegang dan pasang kuda-kuda dengan anggota Brimob. Dan saya menegaskan, kita datang dengan tujuan niat baik, tidak ada mau bikin kerusuhan. Kenapa? Karena ini kampung kita, tanah Betawi. Satu. Yang kedua, para jawara tidak ada yang membawa senjata tajam. Nah, setelah kita nego di tempat tameng, akhirnya kita bisa masuk ke dalam. Sampai di dalam, persis di depan patung kuda, kita ditahan lagi dan dia represif menyerang kita. Sebuah video yang memperlihatkan ketegangan antara polisi dan peserta aksi 18/12 viral di media sosial. Tayangan potongan video tersebut terdapat tayangan ketika anggota Brimob ditantang oleh salah satu peserta aksi 18/12 yang mengenakan baju pangsi khas Betawi. Anggota Brimob dan peserta aksi tersebut sudah sama-sama pasang kuda-kuda. Peserta aksi 18/12 tersebut mengenakan baju pangsi khas Betawi berwarna biru. Video itu terekam kamera Kompas TV. Saat itu terlihat aparat kepolisian tengah membubarkan massa aksi 18/12 di Jakarta. Ketika anggota polisi tengah menyisir massa peserta lain yang bertahan di sebuah persimpangan, anggota Brimob tersebut sudah mengimbau peserta aksi 18/12 ini untuk membubarkan diri. "Tolong bubar, sekali lagi bubar, tidak ada yang berkumpul," kata anggota Brimob tersebut. Tampak pria bertubuh gempal yang mengenakan baju pangsi itu mengisyaratkan kelompoknya untuk mundur. Bukan mundur, kelompok ini justru membaca sholawat di hadapan aparat. Menyerang mundur, kita nggak tahu alasannya apa di situ. Covid. Nah, itu akhirnya kita mundur dengan tertib, dengan baik-baik. Di dalam perjalanan mundur ada pihak aparat yang mengambil satu persatu dari anggota kita, para jawara. Dan akhirnya ada 4 orang yang diambil, itu Bang Latif, Bang Fuad, dan muridnya, 3 orang dari perguruan Cikpitik, Pasar Minggu, dan 1 dari Jawara Timur. Nah, selepas itu dia alasan kita nego untuk membebaskan beliau. Dia bilang katanya bawa senjata tajam. Padahal saya yakin di situ nggak ada sama sekali. Betul. Akhirnya saya sebagai komandan lapangan, daripada terjadi korban yang banyak, saya menyarankan untuk mundur, kumpul di sini, kembali lagi di Masjid Al-Makmur. Aparat kemudian membuat barikade. Satu anggota Brimob kemudian maju menghampiri pria berbaju pangsi biru. Ia menarik kain yang melingkar di leher pria berbaju pangsi.
Sontak pria berbaju pangsi biru ini menangkis tangan Brimob. Saat itu juga Brimob tersebut mundur dan bersikap kuda-kuda. Pun begitu pria berbaju pangsi, namun sejumlah peserta 1812 lainnya justru berteriak menunjuk anggota Brimob tersebut. Tak berselang lama kisruh pun tak terhindarkan. Peserta aksi 1812 kemudian mundur ke dalam sebuah gang. Mundur kita mundur, tapi kenapa diambil? Diambil satu persatu. Sekali lagi saya ingatkan bahwa ini kampung kita. Kita tidak akan melakukan kerusuhan atau keributan, malah kita mau menjaga. Terbukti dari aksi-aksi sebelumnya tidak pernah terjadi. Kita nggak bawa apa-apa, kenapa bawa semua senjata? Kita nggak mau ngadain perlawanan, kita aksi damai. Untuk itu mohon doanya dari para jamaah dan juga para jawara yang lain. Mudah-mudahan dari keempat jawara ini yang ditahan, mudah-mudahan diberi rasa istiqomah dan juga kesehatan dan kekuatan untuk tetap bela Islam. Tribun News Bogor melansir Tribun Jakarta, TNI Polri beserta Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta pukul mundur masa aksi 1812 dari kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat pada Jumat 18 Desember 2020 sore. Peserta aksi dari Jawara dan sebagian laskar ada yang ditangkap, diculik dan dipukuli. Sampai saat ini keberadaannya tidak diketahui. Dan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk mobil komando kami untuk mengatur massa diambil paksa oleh pihak kepolisian. Dan lebih jelasnya di sini ada bagian dari Panglima Jawara yang akan menyampaikan kronologi daripada penangkapan Jawara. Pada beliau, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya dan mendapat yang akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kronologis kejadian kita para jawara bersepakat dan bermusyawarah untuk bersolat Jumat berjamaah di Masjid Al-Makmur. Selepas kita mengikuti sholat Jumat, kita berangkat dari sini sekitar jam 1 lebih. Kita berangkat menuju Patung Kuda. Nah, selepas di tengah perjalanan kita sudah dicegat di Budi Kemuliaan. Akhirnya kita ngambil alih, kita jalan ke arah yang Jalan Tamrin sebelumnya di samping Hotel Millennium. Nah, kita berjalan sampai di sana. Sampai di Jalan Tamrin, entah apa sebabnya kita ditutup dengan tameng-tameng. Aparat gabungan membubarkan mereka lantaran berkerumunan. Ditambah mereka juga enggan melakukan rapid test COVID-19 yang telah disediakan gratis pihak aparat. Pantauan Tribun Jakarta.com di lokasi, masa aksi 1812 berlari ke 3 arah, di antaranya ke Jalan Abdul Muiz, Jalan Kiai Haji Wahid Hasim, dan Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat. Kami datang dengan baik-baik, mengikuti protokol kesehatan. Kemudian mobil komando begitu datang membawa sholawat, membacakan sholawat dipimpin oleh Kiai Abdul Rashid, tiba-tiba langsung direbut paksa oleh pihak kepolisian, sehingga kami kesulitan untuk mengajak umat untuk mengarah pulang karena mobil komando direbut oleh pihak kepolisian. Kemudian kami menyesalkan segala macam bentuk penangkapan dan penculikan terhadap seluruh peserta aksi 1812 ini. Dan yang ketiga, kami serukan kepada seluruh umat Islam jangan mundur untuk berjuang menegakkan keadilan. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa orang ada 91 orang yang diamankan.
kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus kepada tribunjakarta.com di Jalan Medan Merdeka, Jakarta pada Jumat 18 Desember 2020. 2.690 personil BRIMOB disiagakan. Tribunnews.bogor.com melansir kompas.com, polisi mendatangkan ribuan pasukan bawah kendali operasi atau BKO BRIMOB Nusantara ke Jakarta pada Kamis 17 Desember 2020. Salah satu tujuannya adalah untuk mengamankan demonstrasi bertajuk 1812 yang akan digelar simpatisan pemimpin Front Pembela Islam atau FPI Rizik Syihab pada Jumat 18 Desember 2020. Jumlahnya 2.690 personil untuk mengamankan ibu kota.